Dan selamat bergabung di Rana Speaks Up. Share your story. Kita langsung panggil ke narasumbernya. Hai, Halo Kak Tika, selamat malam dan selamat bergabung yang selamat sangat spektakuler dan eksklusif pada malam hari ini. Karena pada malam hari ini Kak Tika akan sharing-sharing bagaimana sih cara kita menjadi mahasiswa berprestasi tentunya. Nah, eh, sebelumnya kita kenalan terlebih dahulu ya Kak Tika, supaya teman-teman tahu siapa nih kita namanya, terus pengalaman bagaimana. Langsung saja saya terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Sajid, founder dari Ranang Kolia. Nah, selanjutnya akan silahkan perkenalkan diri Kak Tika supaya teman-teman tahu siapa sih Kak Tika sebenarnya. Uh, by the way, tadi nggak ada suaranya kakak. Lupa. Oh iya, maaf tadi kepencet off. Tadi Oke. berisik. Halo semuanya. Halo kak. Perkenalkan, nama aku Tika Taskia. Aku biasa dipanggil Tika. Asal dari Bandung, tapi sekarang lagi ada di Jakarta. Terima kasih buat opportunity-nya. Kita semua insya Allah bisa produktif ya di malam ini dengan sharing-sharing insight. Jadi seperti itu. Selamat malam semuanya. Suara aku jelas kan ya? Jelas, jelas. Nah, Oke. kesibukan hari ini, kesibukannya apa Kak? Kesibukannya Saat ini kesibukan. kemarin sebenarnya kan udah lulus dari tahun kemarin. Terus aku ikut short term studies gitu di Polandia. Terus habis itu mau lanjut studi S2. Alhamdulillah sih sejauh ini alhamdulillah Wow. udah keterima di salah satu universitas, tapi belum bisa reveal karena lagi mendaftar apply beasiswa, jadi lagi coba apa ya menunggu pengumumannya, semoga dapat beasiswa gitu sih. Amin. Wah, sangat keren sekali pengalaman dari Kak Tika. Kemarin juga saya lihat-lihat pengalaman sama prestasinya sangat luar biasa tentunya. Nah, kan Kak Tika ini menjadi wisudawan berprestasi di Universitas Pajajaran. Nah, makna prestasi itu sebenarnya apa sih Kak? Makna prestasi, prestasi sebenarnya kalau kita lihat artinya secara apa ya harfiah di KBBI-nya, itu kan lebih ke kayak result ya, kayak hasil usaha dari Iya. seseorang gitu. Um, yang terukur mungkin itu keterampilan dari seseorang gitu ya. Pokoknya keberhasilan yang tampak gitu. Tapi kalau merujuk ke gelar berprestasi, entah itu mahasiswa berprestasi atau wisudawan berprestasi, kayaknya lebih dari sekedar itu sih, karena komposisi penilaiannya tuh beragam gitu. Jadi nggak cuman kayak prestasi kita menang lomba dalam debat gitu, misalnya juara satu atau menang penghargaan di konferensi atau di apapun itu. Tapi saat kita bisa berkontribusi ke masyarakat, itu juga dihitung sebagai prestasi gitu. Alhamdulillahnya sih kalau di Unpad aku nggak tahu kalau di universitas lainnya, tapi setahu aku secara pedoman nasional pemilihan mahasiswa berprestasi itu meliputi banyak indikator ya. Jadi nggak cuma kayak kita juara 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 itu disebut mahasiswa berprestasi, tapi kita harus balance secara intelektual, spiritual dan emosionalnya gitu, insya Allah. Dan kalau misalnya kakak nanya apa sih makna prestasi buat aku, menurut aku kurang setuju sama apa ya makna prestasi yang kita secara common knowledge setujukan gitu, yaitu biasanya kan kita setuju ya apapun yang hasil gitu, orientasinya tuh hasil dan yang terlihat gitu dari usaha itu disebut prestasi. Tapi bagi aku
proses juga bagian dari prestasi gitu. Jadi it's not about the result aja gitu sih. Nah, pada umumnya kan prestasi ini juara-juara gitu. Nah, apakah ketika kita memiliki pencapaian atau hasil dari kita belajar atau yang lainnya itu bisa dikatakan prestasi atau tidak, Kak? Iya, ya. Nggak harus juara-juara, bahkan aku pun sifatnya nggak kompetisi. Dari apa yang aku submit itu sifatnya nggak kompetisi kayak juara 1, juara 2 gitu, enggak. Tapi lebih ke rekognisi penghargaan gitu. Misalnya delegasi terbaik gitu, partisipan terbaik, persentase terbaik kayak gitu. Dan juga akademis, secara akademis ya, prestasi kumulatif atau kita sebut IPK itu juga dikonsiderasikan. Terus misalnya aku pernah jadi ketua pelaksana seminar nasional, itu juga disebut prestasi gitu. Padahal kan biasanya kita membeda-bedakan ya mahasiswa tuh, ini mahasiswa yang ke leadershipan gitu kan, ke ketua BEM, ketua himpunan atau apapun itu. Dan satu lagi, ini mahasiswa ambis gitu. Nah, biasanya kita salahnya mendefinisikan prestasi itu ke mahasiswa yang cenderung aktif dalam lomba, tapi ternyata lebih luas daripada itu. Terus faktor apa sih faktor pendorong Kak Tika ini menjadi sebagai mahasiswa berprestasi, itu faktor pendorongnya itu apa, Kak? Apa saja? Faktor pendorongnya pastinya sih lebih campuran ya, resultan dari internal dan eksternal gitu. Jadi ya pertama dari internalnya juga motivasinya kuat gitu kan, kayak punya intensi kayak oh iya nih kalau aku bisa menggapai beberapa dalam arti penghargaan atau ya cetakan prestasi-prestasi gitu ya, dan aku daftarkan ke mahasiswa berprestasi, nanti itu juga jadi gelar yang bukan cuma buat aku tapi legacy buat dosen-dosen lainnya gitu ya, buat prodi aku hubungan internasional, buat fakultas aku fisip, buat Unpad gitu ya. Jadi dari motivasi internalnya tuh faktor pendorongnya juga insya Allah kuat pada saat mahasiswa kemarin, kayak oh ya nih aku bukan cuman self fulfillment, bukan cuman proving, membuktikan kayak betapa hebatnya aku atau bisanya aku gitu, tapi juga aku memikirkan oh ya nih aku ingin memberi legacy gitu sebagai mahasiswa dari afiliasi aku gitu. Dan faktor eksternalnya sih alhamdulillah lingkungan aku pada saat itu yang aku look up to gitu ya, aku mengkonsumsi banyak senior-senior atau orang-orang yang mereka menurut aku outstanding, dan itu menjadi faktor pendorong aku buat kayak kayaknya aku juga bisa nih kayak mereka kayak gitu. Jadi itu pentingnya kali ya, kayak kita tuh kalau ngelihat di sosmed kadang kucing aku kadang kita ngelihatnya seseorang yang besar buat aku gitu. Nah, semisal kita itu memiliki niat atau apa aja sih kita ingin berprestasi tapi tidak memiliki faktor atau tidak ada support sistemnya. Nah, apa sih yang kita lakukan atau sebagaimana? Oh ya, aku setuju kalau support system itu penting banget ya. Kayak ibaratnya bunga gitu. Kayak misalnya kita tuh dianalogikan diri kita sebagai bunga. Kalau misalnya bunganya itu nggak tumbuh, yang kita salahin kan bukan bunganya ya, yang kita salahin adalah komposisi pupuknya, mungkin sunlight atau sinar matahari, atau rata-rata cuaca, atau musim, dan sebagainya gitu. Nggak mungkin kita malah jadi bunuh atau menyalahkan bunganya gitu. Kita pun sama gitu, kita harus surrounded ourselves with the good ones, with someone who lift you up gitu ya, who inspires you. Tapi kalau misalnya pertanyaannya,
gimana sih kita ingin berprestasi tapi kita nggak punya support system? Itu tuh bukan pertanyaan yang bisa dijawab karena satu jawabannya um, kita tuh berprestasi maksudnya nggak ngedepend sama siapa itu di lingkungan kita, enggak gitu. Dan kita udah tahu pasti jawabannya kalau misalnya kita mau achieve goal itu, kita harus jalan ke situ. Uh, dan kalau kita udah tahu, oh ini kita nggak punya support system, kalau kita terus berfokus sama apa yang kita nggak punya, bakal banyak banget gitu. There are a lot of something that we cannot have gitu. Salah satunya support system. Jujur, aku juga kayak nggak berada dalam lingkungan yang begitu kayak saling sportif atau kayak words of affirmation kayak oh ya Tika keren semangat ya masa berprestasinya atau kayak semangat ya konferensi internasionalnya gitu enggak, tapi kayak I know my goals and kalau my friends right now they don't support a lot with my purpose gitu ya, it's okay, I will have another friend that will apa ya kayak provide me towards my goal gitu. Jadi apa ya, dunia ini luas banget sih. Jadi kayak kalau misalnya kalian punya toxic environment gitu ya, atau nggak punya support system gitu, banyak banget. Apalagi dengan sosial media ini, kalian bisa approach siapapun di Instagram atau di media sosial lainnya gitu. Kayak, Kak, ini gimana sih tips and triknya? Atau kayak buat komunitas yang satu goals gitu, itu necessary banget sih buat pertumbuhan kita gitu. Nah, kita kan udah membuat sebuah komunitas atau organisasi di dalamnya itu menumbuhkan support system ya. Tapi di situ ada orang toksis yang di dalam perkumpulan kita. Nah, apa saja sih yang kita lakukan atau kita hindari supaya tidak masuk ke toksis mereka? Gitu kan. Iya, ya. Ini pertanyaan bagus sih. Maksudnya kayak emang faktanya kalau namanya juga lingkungan sosial gitu ya, nggak semua orang punya kapasitas dan kedalaman energi yang sama seperti kita gitu. Um, aku yakin bukan cuman kakak, bukan cuman aku, bukan cuman satu orang, dua orang, tiga orang yang menghadapi hal ini gitu. Gimana kita nggak match atau misfit gitu sama orang yang kayak ih dia kok kayaknya toxic atau nggak seirama gitu dalam menggapai tujuan, atau mungkin sesederhana dalam interaksi kerjasama cooperation kayak gitu kurang kurang baik gitu ya, kurang seimbang. Kalau di case aku sih, aku biasanya kalau dalam organisasi nemuin orang yang gak cocok, pertama aku setting boundaries dulu gitu. Kayak apa ya posisi aku di organisasi itu, ranah dan tanggung jawab aku apa gitu, dan ranah dan tanggung jawab dia apa gitu. Selain dari itu nggak usah dipermasalahkan besar-besaran gitu. Dalam arti kayak misalnya kakak sebagai bendahara dan yang toxic itu misalnya kalian harus tektokan secara tak sering tapi mungkin kurang sih agak-agak clash gitu ya, dia sekretaris gitu, just do the best of your responsibilities gitu kan sebagai bendahara, dan ya nanti yang sekretaris itu ya biarkan dia juga do their best gitu kan. Dan cara kita interaksi yang penting jangan ofensif gitu, kita pakai growth mindset aja. Kalau semakin kita tumbuh, semakin besar dunia yang kita jamah, akan semakin banyak banget diferensiasi gitu dari orang. Maksudnya kayak beda kan di level SMA, aku dulu aku di Bandung dengan kultur yang mayoritas mungkin sama latar belakangnya. Kalau kita mau bring up suku mungkin misalnya kayak yang ada karakteristik identitas yang sama, aku Sunda, Kesundaan dan sebagainya gitu. Itu kan lebih lebih apa ya, secara belonging lebih cepat gitu buat beradaptasi. Nah, saat aku ke kuliah, kan yang aku hadapi seluruh orang dari penjuru Indonesia gitu kan. Gak cuma orang Bandung aja yang kuliah di kampus aku, ada orang mungkin dari Sumatera, seperti kakak. Kakak dari Sumatera nggak sih? dari Sumatera gitu. Saya Jepara. Oh, dari mana kan? Ya, Jepara, Jawa Tengah. Jepara. Mantap, mantap, mantap.
Ya misalnya dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi dan sebagainya gitu. Dan kalau misalnya aku stuck sama dalam tanda kutip zona nyaman dan kemampuan adaptabilitas aku di SMA, kayak kenapa sih orangnya pada kayak gini, beda banget deh cara ngadepin masalahnya, cara berinteraksinya, intonasinya jadi baper atau jadi kayak mereka kok keras dan sebagainya. Ya I will never grow gitu. Dan kalau misalnya aku ngeblame mereka doang gitu, itu juga nggak akan membuat aku semakin maju gitu kan. Jadi yang aku tanemin sih saat ngelihat orang yang beda gitu ya adalah ya just treat it as differentiation gitu kan. Lebih ke um, menurtur toleransi dan juga compassion, rasa-rasa kayak gitu sih. Mungkin seperti itu. Semoga menjawab. Uh, kan pengalamannya kan Kak Dika kan banyak sekali, mulai dari ke luar negeri dan mengikuti lomba-lomba, terus mengikuti konferensi. Bisa sharing pengalaman Kak Dika selama saat kuliah. Oke, pengalaman yang paling apa ya, yang paling turning point buat aku adalah uh, MUN kedua aku, yaitu ke Malaysia. Jadi MUN buat teman-teman yang belum tahu adalah model United Nation. Itu tuh kita konferensi internasional dengan gaya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB gitu. Jadi nanti misalnya aku sebagai perwakilan dari negara apa ceritanya gitu. Nah, waktu pertama kali aku tuh ngikutin MUN di Thailand sama teman-teman aku, kita cari sponsor, uang dan sebagainya gitu. Dan of course, me as beginner gitu ya, gak langsung menang gitu kan. Dan di situ aku langsung, salahnya pada saat itu sempat ada kepikiran syaiton gitu ya di benak, kayaknya ini bukan bidang kamu deh. Padahal aku baru sekali nyoba gitu. Dan yang kedua, aku coba di Malaysia gitu ya, konferensi internasional itu, which is sekarang available online dimanapun gitu. Kalian kalau mau ikut MUN se-internasional apapun, banyak banget gitu yang udah online, nggak usah kalian capek-capek cari sponsor buat ke luar negeri, tapi tentu experience-nya beda gitu ya. Nah, pada saat aku di Malaysia itu, alhamdulillah aku dapat penghargaan pertama aku di tingkat internasional, yaitu delegasi terbaik gitu, atau best delegate disebutnya. Nah, dari situ aku juga jadi kayak kaget, kayak oh ternyata aku bisa gitu. Nah, karena pengalaman itu, alhamdulillah aku jadi semakin craving, semakin apa ya, want more gitu kan, pengalaman-pengalaman di tingkat internasional lainnya gitu. Nah, alhasil kalau pengalaman di luar negeri terakhir sebagai mahasiswa adalah ngepresentasiin skripsi aku di Austria, di Vienna gitu, di Eropa Tengah. Nah, itu semua ya gradually aja sih, bertahap gitu. Gak bisa kayak aku semester 1 langsung misalnya tiba-tiba ikut MUN ke mana gitu kan. Maksudnya dalam arti bisa sih, cuman aku percaya sama filosofi tangga yang selalu aku sosialisasikan di setiap sesi sharing, yaitu ya kita harus bertahap aja gitu. Dan gak mungkin kan kaki kita selebar apa sih, pasti kan anak tangga satu dulu, terus baru kedua, ketiga, keempat gitu ya. Gak bisa langsung kayak melangkah ke atas gitu. Jadi itu sih pengalaman yang paling turning point buat aku adalah saat di Malaysia gitu ya, terkait konferensi-konferensi gitu. Dan aku juga nggak pernah membatasi diri aku kayak, oh kayaknya aku cocoknya di konferensi kayak gini deh gitu, yang ilmiah banget misalnya. Enggak sih, aku coba aja semuanya yang ada gitu. Kurang lebih seperti itu. Untuk mengikuti konferensi internasional itu, apakah ada biaya atau validated, Kak? Atau menjadi brand ambassador seperti di Aimun, terus IGN, terus yang lainnya. Itu apakah ada biaya untuk mengikuti konferensinya atau validated dari brand ambassador? Ya, mostly sih
konferensi internasional pasti membutuhkan biaya ya. Kalau misalnya konferensinya yang ilmiah, itu biasanya biaya publikasi, biaya submit jurnal gitu ya. Itu pasti sih, tapi biasanya mereka punya harga student gitu. Kayak misalnya student itu bisa seperempat dari harga presenter biasa gitu. Nah, kalau konferensi yang tadi sifatnya yang model United Nation itu juga ada biayanya tentunya kayak buat akomodasi, tempat kita stay, di hotel, makan, terus awarding night, seremonial, kayak gitu kan, terus semuanya pasti ada fee-nya gitu. Tapi yang aku lakukan, alhamdulillah, aku selalu apply for sponsorship sama teman-teman aku, dan saat aku sendiri juga kayak konferensi di Vienna terakhir itu aku juga apply buat sponsorship gitu. Pertama-tama kita biasanya pakai jasa gitu ya, jasa kayak telemarketer atau bisa juga apply proposal-proposal dari profil masing-masing delegate dikumpulin, di-compile gitu. Nah, terakhir-terakhir pada saat aku apply, aku sendiri ya karena mungkin ada pengalaman beberapa pengalaman tentang konferensi internasional, jadi cukup dalam arti terpercaya gitu, maksudnya itu bukan konferensi internasional pertama aku, jadi company atau orang yang mau ngasih sponsor juga kayak ngelihat kan CV lah, istilahnya resume gitu, oh iya ini anak nih pernah beberapa kali juga konferensi internasional dan menang gitu misalnya, atau kalau nggak menang pun nggak apa-apa, yang penting kita trusted gitu. Jadi ya alhamdulillah sih, itu sih PR-nya emang masalah dana. Eh, Kemarin juga aku pernah mengikuti brand ambassador dari Aimon sama IGN. Oh Nah, ya. itu mempromosikan event-event tersebut, terus nanti ada poinnya, nanti dapat berapa poin, itu dapat sertifikat, terus 30 sampai 50 poin nanti itu bisa ke konferensi offline-nya gitu. Tapi itu agak agak susah untuk mendapatkan tersebut. Nah, biasanya untuk pemberangkatan ke sana itu membutuhkan biaya berapa sih Kak untuk mengikuti konferensi dari daerah sini Indonesia sampai ke sana, itu membutuhkan biaya berapa, dan mengikuti selama kegiatan itu membutuhkan biaya berapa? Pada saat itu sih aku Aimon tuh kalau nggak salah, um, ini International Global Network kan, IGN Iya. itu mostly kayak sekitar 4 jutaan gitu sih untuk beberapa hari gitu, 5 hari, itu pun di ASEAN countries kan, kayak whether it is Malaysia, Putrajaya gitu kan, Thailand, Bangkok, atau Bali, Indonesia gitu, sekitar segitu sih kalau nggak salah. Tapi banyak juga MUN lainnya yang diadakan oleh universitas kan, kalau itu diadakannya oleh NGO ya, maksudnya mereka sebuah organisasi gitu kan, yang mungkin cenderung profit oriented juga kan, maksudnya mereka juga harus bertanggung jawab dengan jalannya acara dan NGO itu tersebut, dan ngegaji chair-chair dan sebagainya gitu kan. Nah, terlepas dari manajemen itu, kalau mau yang far way cheaper, yang mau lebih murah, banyak juga kok MUN yang diadakan sama anak-anak universitas gitu, kayak yang terkenal ada Joinman gitu, dari UGM gitu. Jadi alih kita mulai besar gitu kan, untuk apply-nya aja kan itu 4 juta tuh belum sama flight-nya ya, flight kita urusin sendiri gitu. Kalau nggak salah belum sama lalu pilih yang hotel sendiri, booking hotel sendiri gitu, kayak I perlu sama official event-nya gitu. Kurang lebih gitu. Sorry Kak, nggak ada suaranya. Mungkin ke-mute deh. Oh iya, oke. Udah ada.
sama konferensi online. Nah, kedua konferensi ini apakah sama atau beda, Kak? Isinya atau apanya Um, nih? pastinya beda ya. Cuman secara teknis sama gitu. Kayak ya we present, we raise a motion, and um, ada chairnya juga, ada apa namanya jurinya gitu ya istilahnya. Dan banyak delegasinya, kita dikasih ruang formal dan informal gitu kan. Cuman kalau disuruh milih pasti prefer konferensi offline gitu karena um, I think dalam konferensi itu kan kita harus ada negosiasi ya, seni-seni berdiplomasi gitu dan itu tuh harus kayak direct interaction gitu. Kalau misalnya kita ngelakuin itu lewat WhatsApp atau lewat virtual meeting itu menurut aku lebih bakal kurang kena gitu. Cuman terlepas dari itu pada awalnya juga aku agak kesulitan untuk shifting dari sesuatu yang offline menjadi online gitu kayak gimana nih cara nge-approach delegate yang ratusan yang harus pakai handphone gitu. Kalau dulu kan we just walk to any other delegates terus kayak say hi terus kayak listen to them, look into their eyes gitu kan. Tapi setelah online kita gimana coba, masa kita chatan WhatsApp satu-satu gitu kan kayak hai 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 gini pakai emoji dan sebagainya gitu. Menurut aku itu nggak efektif sih untuk latihan. Dan waktu itu aku pernah dapat kuliah juga dari duta besar, salah satu duta besar, dan dia juga bilang kayak meskipun sudah masif teknologi perkembangan gitu ya, tapi yang namanya diplomasi itu harus face to face gitu. Jadi saat pandemi pun lebih baik kayak masing-masing apa ya dalam konferensi internasional yang sesungguhnya gitu ya, diplomat-diplomat mereka lebih baik kayak menjaga jarak dan pakai protokol kesehatan daripada harus bernegosiasi lewat virtual meeting gitu. Jadi itu menurut aku lebih prefer offline sih. Nah, kan Kak Tika ini kan mengikuti organisasi, terus mengikuti lomba-lomba, terus konferensi, dan masih banyak hal yang lainnya di kampus yang dulu. Nah, bagaimana sih cara kita manajemen waktu yang baik untuk saat kita kuliah, Kak? Itu ya salah satu skill yang susah kayak dalam arti kita benar-benar apalagi sekarang tuh busy worlds banget gitu semuanya, kita kayak hektik banget gitu dunia. Apalagi di sini aku ngelihat orang-orang di Jakarta di ibu kota kayak ya Allah hektik banget ya mereka kayaknya gitu hidupnya. Susah banget manajemen waktu apalagi yang namanya balance gitu kan. Kalau dulu-dulu sempat ada term tentang work life balance dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi ngomong-ngomong tentang balance, aku mau sharing sedikit pas waktu itu pengalaman aku. Semoga bisa jadi insight juga buat teman-teman. Pada saat itu aku pernah lagi student exchange ke Polandia. Terus aku berkesempatan beli tiket kayak murah gitu dari Polandia ke Norwegia gitu. Nah, pada saat itu Norwegia itu adalah negara yang best country to live in gitu. Kayak per Human Rights Index dan sebagainya itu terbaik di dunia gitu. Terus aku penasaran apa sih yang mereka miliki? Kayak apakah mereka semua orangnya adalah kaya-kaya, terus kayak hustle-hustle dalam arti kayak terus di depan laptop atau ambisius gitu ya. Ternyata no gitu. What I found mereka adalah orang-orang yang slow living dalam arti mereka tahu kapan harus kerja, kapan harus olahraga, istirahat, sekedar melihat hijau-hijau gitu kan, berinteraksi dengan sanak family dan juga ya mungkin partner dan sebagainya. Balance itu perlu banget sih. Kriteria dalam memanajemen waktu gitu. Nah, pasnya loading. Aku masih jalan nggak ya? Teman-teman boleh komen mungkin masih jalan tidak? Is it my internet connection or his?
Oke, aku lanjut ya, Mas. Ya, jadi apa ya? Tadi sampai mana? Oh ya. Jadi asas balance itu yang aku jadiin fondasi buat manajemen waktu. Karena kalau kita nggak punya asasnya, insya Allah bakal beleberan gitu. Kita nggak bisa ngelis skala prioritas kita nggak bisa kayak apa ya, maximize dalam semua hal gitu. Nah, kalau di dalam diri aku gitu ya, aku tuh mengasaskan kepada oh ya aku harus seimbang. Bukan cuman aku nggak mau jadi orang yang misalnya di kelas pintar tapi nggak punya teman gitu. Misalnya IPK 4 tapi I have no social skill. I don't want that gitu. Nah, jadi aku dengan asas keseimbangan itu, alhamdulillah maksudnya kayak organisasi jalan, IPK terus ke maintain gitu kan. Jadi jangan sampai kita tuh radikal dengan satu hal aja gitu, karena kita nggak pernah tahu rezeki kita itu kan di mana ya. Dalam arti ada orang yang selalu berupaya, bersusah payah dengan apa yang dia pikir daya dan upaya dia bakal mencapai result itu gitu. Padahal mungkin Allah ngasih rezekinya itu dari saat dia sesimpel ketemu secara informal makan bareng sama teman baru jadi networking baru ternyata mendapat opportunity baru gitu. Jangan pernah kita sesempit mikir kayak waktu kita itu harus semuanya kita upayakan ke karya-karya kita atau ke karir kita gitu. Padahal banyak banget gitu keberkahan tuh dari mana aja gitu. Jadi manajemen waktu aku itu pada saat itu adalah aku harus balance gitu. Aku harus kuliah, aku komitmen nggak pernah nggak hadir. Kayak kalau telat nggak datang kampus, apalagi kelas pagi itu ya of course I did gitu ya. Cuman aku komitmen buat nggak pernah absen gitu ya, kecuali sakit banget dan nggak pernah tipsen juga gitu kan. Aku kayak pingin itu jadi apa ya, integritas aku aja gitu. Tapi di sisi lain aku juga pingin punya organisasi banyak dan aku pingin punya sahabat karena I believe that college life is really fun gitu kan. Aku juga experience banyak gitu, bergaul dan sebagainya gitu. Dan menurut aku saat kita happy nge-spend time management kita juga nggak akan belepotan gitu. As long as we know the limit gitu. Kayak jangan sampai kita kayak pengennya have fun aja, seeking for pleasure gitu, tapi ya pasti di sisi lain bakal berantakan juga gitu value-nya. Gitu sih. Lebih ke intinya seimbang kalau di rumus aku, Kak. Nah kan ini kan ada mengikuti organisasi. Nah biasanya kan mengikuti organisasi terus itu lupa dengan kuliahnya. Nah itu untuk mengantisipasi atau bagaimana sih cara kita memprioritaskan atau membuat apa ya prioritas utama kita itu ke kuliah bukan ke organisasi. Itu cara membuat prioritas itu seperti apa sih, Kak? In my case, ini juga aku ingat banget waktu itu 2021 ada pertanyaan dari maba juga yang menggebu-gebu gitu, kayak dia mendefine diri dia kuliah nggak mau ngejar IPK aja, dia nggak mau jadi nerd gitu, mahasiswa yang kayak cuman ngerjain kuliah dan belajar dan sebagainya gitu, karena dia tahu ada opportunity lainnya. Defense aku adalah kita bisa kok kayak melestarikan dan memaintain performance kita di kelas gitu kan. Karena ingatlah saat kalian komitmen kuliah, kalian itu bukan cuman komitmen buat diri kalian menggapai gelar aja gitu. Kalian komitmen ke orang tua untuk menuntut ilmu selama 4 tahun atau kurang atau lebih gitu. Dan saya mengutarakan itu mungkin terlepas dari banyaknya challenge atau kayak obstacle, kayak mungkin dosennya killer gitu ya, atau dosennya malas-malasan juga ngajar, atau suasana yang gak mendukung, kalian gak mood dan sebagainya.
ya tetap aja ilmu tuh ilmu gitu. You are committed to that, you paid for that gitu. Kita kan kuliah bayar ya gitu. Mau semurah-murahnya juga tetap aja kita mengeluarkan dana untuk itu gitu. Jadi aku selalu nganggep kayak aku mahasiswa dan I am responsible dan my main purpose is to gain knowledge gitu. Jangan sampai aku lulus jadi sarjana hubungan internasional tapi I know nothing about international relations gitu. Atau mungkin teman aku jadi sarjana akuntansi misalnya tapi dia kayak rada kikuk juga. Apa sih yang selama ini kita pelajari itu maksud itu menurut aku bakal bigger regret gitu. Dan selain dari itu istilahnya gini deh, kita nggak menempatkan untuk mencapai yang terbaik dalam kelas atau misalnya dalam hal akademik, entah itu IPK atau hal menuntut ilmu lainnya itu kita nggak taruh dalam tangan gitu. Kita udah taruhnya di sini, jadi itu nggak akan kemana-mana gitu. Kita udah ada di base pikiran kita kalau kayak oke, aku mahasiswa, aku harus committed untuk belajar yang benar. Nah, tangan kita kosong kan? Tangan kita pakailah untuk menggapai sebanyak-banyaknya opportunity yang lain gitu. Entah itu organisasi, aku pernah sampai di titik satu semester itu mual banget, aku punya 12 role gitu. Kayak jadi ketua pelaksana, terus jadi staff apa, terus jadi ketua apa, kayak gitu. Itu kayak, sangat menampar aku dalam manajemen time-nya gitu. I wish I, apa ya, nggak se rakus itu gitu ya dalam arti. Tapi ya, it also, apa ya, itu fase tumbuh aku gitu. Mau apa yang harus aku dalemin gitu kan. Nah, mungkin teman-teman mahasiswa juga kalian ingatlah aku selalu mensosialisasikan kalian ingat kalian tuh mahasiswa, mau kalian ngerasa passion kalian di seni, mau kalian ngerasa passion kalian di sosial media, ingin jadi content creator misalnya kayak, atau kalian ngerasa passion kalian di bisnis atau di organisasi karena kalian punya wibawa sebagai pemimpin, you still have to sit in your class and listen to your lecturer gitu. Karena nggak ada ilmu yang sia-sia dan kalian udah committed buat mempelajari ilmu itu gitu. Terlepas dari salah jurusan atau apapun itu gitu, nggak akan ada ilmu yang sia-sia. That's why every morning and every afternoon kita disuggest untuk selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an gitu. Ya Allah, taruhlah ilmu yang bermanfaat karena kita nggak pernah tahu omongan dosen yang mana yang terkesannya mungkin teoritis, tapi sebenarnya itu akan menjadi bermanfaat di later time, we never know gitu. Mungkin itu. Nah, biasanya kan ada anak organisasi sama anak kupu-kupu. Nah, biasanya anak kupu-kupu ini kuliah pulang ini mengatakan atau beberapa orang itu organisasi itu sepenting apa sih? Biasanya organisasi itu mencari kesibukan, mencari nama, terus mencari lainnya. Itu sebenarnya organisasi itu penting atau tidak, Kak? Penting dong, penting banget. I would say ini tuh sama pentingnya sama kita belajar di kelas gitu, karena nggak bisa dikomparasikan kayak penting mana nih organisasi atau kita yang penting outstanding aja di kelasnya, misalnya IPK kita lancar, terus kita ngerjain tugas gitu. Penting mana sih? Nggak ada yang lebih penting karena both sides they are also important gitu. Kenapa? Karena mereka melatih skill kita yang beda gitu. Satu mungkin intellectual skill kita gitu, bagaimana kita solving problem secara teori, gimana kita tahu, oh iya ternyata gini ya cara mainnya gitu, oh gini ya ilmunya. Kita di kelas kan mungkin bukan cuma belajar sesuatu yang nggak bisa kita implementasikan aja, tapi kayak kita belajar kayak, oh iya ternyata ini begini gitu. Itu mahal banget gitu, itu mahal banget. Banyak banget loh di luar sana yang pingin berpendidikan tapi mereka nggak punya dana, mereka nggak punya aksesibilitas, mereka nggak punya privilege untuk gain knowledge itu gitu kan. Nah, organisasi itu beda lagi. Itu adalah keterampilan dan kecakapan sosial kita gitu. Percuma, makanya sering banyak kan orang yang bilang, ini orang-orang yang sukses, orang-orang yang pintar itu belum tentu sukses karena mereka nggak bisa
mengkomunikasikan ide mereka, atau mereka nggak bisa um, apa ya, accepted sama society gitu karena mereka kurang fit atau dan sebagainya gitu. Jadi menurut aku ya itu harus seimbang gitu. Nggak bisa aku katakan, walaupun misalnya ya aku pernah alhamdulillah dapat mahasiswa akademik terbaik gitu. Bukan berarti aku, semuanya akademik itu paling important loh. No gitu. I also involved in several organization and I learn how to interact with people gitu. Kayak, dan itu nggak bisa kita dapetin di kelas gitu. Dimana kayak aku dikasih responsibility, aku harus respect sama senior gitu. It's not about senioritas gitu. Mungkin kalau di kelas kita belajar secara teori, misalnya kayak kita hidup di zaman modern yang egaliter, di mana seseorang nggak harus menghormat seperti ini, seperti itu. Nah, kalau kita interpretasikannya beda dan kita nggak lihat lapangannya gitu, cenderung kita akan sombong gitu. Maksudnya kayak nggak semua apa ya, ada, pokoknya biasanya ada gap gitu antara teori dan lapangan, dan kita harus terjun di dua hal itu gitu, both academic sides and also organization gitu. Mungkin itu. Nah, ya. Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya bisa di kolom komentar atau di kolom pertanyaan nih. Nah, kalau ada bisa langsung ditulis, kalau belum kita lanjut lagi. Nah, selama saya mengikuti organisasi itu belum ada insight dari organisasi tersebut nih, Kak. Nah, apa itu bisa dari pengurusnya atau dari kita sendiri nih? Itu biasanya itu timbul dari mana sih, Kak? Apanya tuh? Insight atau apa? Insight kita mengikuti organisasi itu belum muncul dari benefit dari organisasi tersebut. Okay. Atau dari kitanya atau dari pengurusnya. Gitu. Okay. I always believe gitu ya, aku selalu percaya kalau kapasitas kita dalam belajar sesuatu itu harus dibuka sama diri kita sendiri gitu pintunya. Nggak bisa kita lean on atau depend on external parties gitu ya, orang-orang di eksternal, mau sebertanggung jawab apapun itu mereka, untuk kita mendapatkan sesuatu yang beneficial atau yang membuat kita tumbuh gitu. Misalnya kayak aku nggak pernah rasanya, insya Allah gitu ya, nyalahin dosen atau guru yang kayak gue kok nggak ngerti-ngerti atau gue kok nggak dapet sih nih insights-nya gitu. Tapi kayak I always try, like ya kalau kesulitan pasti ada kan gitu, mungkin dosen yang kurang bagus penyampaiannya atau apa, ya itu juga pasti ada gitu. Tapi tetap aja kita nggak bisa depend kalau misalnya dosen kita misalnya sibuk, dia nggak bisa nih menjelaskan selama mengutilize 1 jam secara maksimal, menyampaikan ke kita beragam macam perspektif dan beragam macam wawasan gitu. Ya, terus kita mau ngedepend ke mereka gitu, ilmu yang kita terima enggak gitu. What we gonna do is to open books or Google gitu, kayak ini sebenarnya ngomongin tentang apa sih gitu. Nah, saat kita action untuk mencari dengan our willingness sendiri gitu, itulah yang bisa berstatus sebagai learner atau pelajar gitu. Kita tuh pelajar jangan pengen disuapin aja gitu, maksudnya dalam arti gitu. Nah, begitupun di organisasi, saat kita kayak ini kayaknya nggak ada beneficialnya deh saya involved dalam organisasi ini, malah banyak responsibility, malah nggak ada ruang yang menyenangkan atau yang buat tumbuh gitu. Kalau misalnya kita nggak proaktif, insya Allah emang nggak bakal ada gitu. Dalam arti kayak misalnya aku ikut BEM misalnya ya, aku juga ikut BEM, alhamdulillah it was very fun gitu ya di BEM Visit. Tapi ini cuman contoh, soalnya aku ikut BEM dan kayak aku ngeliat, iya pasti ini seniornya juga agak-agak kurang approachable gitu. Terus misalnya
teman-temannya juga agak-agak toksik, nggak produktif gitu. Terus ini juga sertifikatnya nggak terlalu menguntungkan gitu atau dan sebagainya gitu. Nggak gitu, nggak kayak gitu. Jadi kita nggak bisa depend kayak, aku kan anak BEM, masa aku nggak dapat benefit apa-apa sih? Nggak gitu. Justru kamu yang harus mengolah itu, kesempatan itu, opportunity itu menjadi sesuatu yang kayak, oh my God, I got a lot of benefit. By joining this organization 1 year, I have hundred of friends gitu. I have hundred of connection gitu. Aku jadi tahu ternyata, oh gini cara dapat beasiswa versi kadif aku, misalnya kayak gitu. Jadi, hmm, I don't want to blame external parties gitu to what I didn't get gitu, enggak gitu. Kita harus belajar self aware dan self control gitu. Disitulah dimana kita tahu mana yang harus kita maksimalkan dan mana yang nggak bisa kita blame ke orang-orang, karena kalau enggak resikonya kita nggak akan pernah tumbuh gitu. Nah, kita kan udah aktif di organisasi. Nah, sekarang kan aku udah ngerasakan menjadi pengurus dalam organisasi tersebut. Nah, itu kan sudah kita berikan ruang atau ruang bimbingan lah, bimbingan belajar buat anggota-anggota baru. Nah, akan tetapi mereka itu tidak action dalam bimbingan tersebut, tidak ada actionnya. Bagaimana sih cara kita sebagai pengurus untuk menumbuhkan action pada anggota-anggota baru, gitu Kak? Okay. Sebenarnya ini similarity-nya agak sama saat kita bahas tentang gimana sih kalau dalam organisasi ada yang energinya kurang sama gitu. Nah itu kita kan disosialisasikan sekarangnya dengan banyak stoik, ajaran stoik atau kayak filosofi teras buku dan sebagainya. Kalau respon eksternal itu sesuatu yang nggak bisa kita kontrol gitu. As long as we did our best gitu, mau sebaik apapun kita pasti bakal ada yang gak nerimanya baik gitu. Bakal mau pure intention kita gitu, bakal ada yang bilang kita jelek gitu. Dan mau setulus apapun kita ngebimbing orang, bakal ada yang gak ngelaksanain itu gitu. Maksudnya kayak ya udah, just be aware of your responsibilities. Maksudnya kayak your role, your what to do gitu. Kalau misalnya seseorang nggak berkembang, ya you cannot grow the flower yang mereka juga gak mau grow themselves gitu, kayak gitu. Jadi menurut aku do not worry gitu, kayak misalnya seseorang nggak melakukan apa yang kita arahkan, padahal kita udah mencoba nih leadershipnya dengan beberapa evaluasi, beberapa pendekatan gitu, kita kurangnya di mana gitu. Don't blame yourself gitu. Kalau misalnya mereka nggak satu energi, ya udah nggak apa-apa gitu. There are millions of people gitu yang bisa menjadi komunitas kamu, partner kamu untuk lebih merealisasikan apa yang ada di otak kita, apa yang ada di ide kita gitu. Jadi just no worries gitu sih menurut aku. Jadi apa ya? It's not our problem. Mungkin itu sih. Nah, terus kan Kak Tika kan mahasiswa berprestasi. Nah, itu kan ada kayak kompetisi ya Kak? Kompetisi mahasiswa. Nah, itu untuk mengikutinya itu seperti apa sih Kak? Atau hanya beberapa universitas yang bisa mendaftar, atau semua univ itu bisa mendaftar gitu Kak? Atau seperti apa Kak untuk jadi Pil Mawapres? Iya. Sebenarnya Pil Mawapres itu tuh secara Indonesia gitu ya, secara nasional diadakan itu udah dari atasnya juga gitu. Maksudnya dalam arti dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemenristek ya, correct me if I'm wrong. Pokoknya ada kementerian yang mereka mengindukkan
pemilihan mahasiswa berprestasi gitu. Nah, itu tuh terus nanti ada level-levelnya gitu. Nah, level paling bawahnya itu ya misalnya dipilih dulu nih mahasiswa berprestasi dari tingkat jurusan, terus dari tingkat naik ke selanjutnya diperlombakan dipilih antar jurusan itu. Misalnya kalau aku di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik ada sekitar 12 jurusan yang diperlombakan gitu ya. Nah, nanti dari fakultas itu diperlombakan juga jadi mahasiswa prestasi universitas. Nah, nanti akan mewakilkan ke level-level lainnya, itu tergantung polisinya juga sih gimana. Cuman I think it should be all universitas tuh punya gitu, punya itu gitu. Sayang banget sih universitas yang nggak punya. Mungkin kalau universitas yang nggak punya, kalian bisa menanyakan ke bidang kemahasiswaannya kayak why gitu. We have rights to participate gitu kan. Iya. Dan kalau di Unpad itu udah bertahun-tahun secara anual pasti dipilih mahasiswa berprestasinya gitu. Kalau di universitas kakak di universitas apa? Kalau boleh tahu USU ya? Enggak, Universitas Islam Nahdlatul Ulama, Unisnu, Kak. Nah, ya, di situ kan belum ada ya, kayak belum ada atau saya belum kurang tahu itu, saya nggak tahu. Nah, itu kayak Mawapres tuh kayaknya nggak ada sih, Kak, dalam tingkatan jurusan, universitas itu nggak ada. Nah, saya pengen ikut yang langsung ke nasional itu bisa nggak, Kak? Atau kita apa ya? Saya konfirmasi ke Univ atau seperti apa, Kak? Lebih baik Untuk konfirmasi dulu sih ke universitasnya. Jadi karena kayak untuk sampai di level nasional juga itu mereka pemilihannya di level regional dulu juga gitu. Jadi kayak nanti dipisahkan biasanya universitas negeri melawan universitas swasta dan sebagainya gitu. Itu stage-nya tergantung sih Kak policy anualnya gimana. Cuman dari skala univ ke nasional tuh masih dalam tanda kutip masih jauh lagi gitu. Jadi kita yang paling penting sih karena kita harus mewakilkan salah satu afiliasi. Nggak bisa kayak kakak mewakilkan diri kakak sendiri. Kayak pokoknya aku mau tanding di Mapres nasional gitu. Jadi harus mewakilkan misalnya Mapres Unpad gitu atau Mapres uh, regional 1 misalnya, itu tuh udah mewakilkan seluruh Pulau Jawa misalnya kayak gitu gitu. Bisa dilihat aja kan di pedoman film Mapresnya biasanya setiap awal tahun mereka publish sih. Oh, berarti itu tingkat univ terus tingkat univ ke provinsi terus langsung lanjut ke nasional gitu, Kak? Atau Iya, seperti apa, Kak? betul kayak gitu kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kakak mau tanyain dulu aja sama mahasiswa kemahasiswaannya gitu. Selanjutnya, nah kan udah ke kepilih dari univnya. Nah, langkah-langkah atau tahapan awal menjadi Mawapres itu seperti apa? Yang pertama pasti kita Sampai harus bisa tahu. sampai bisa menjadi mahasiswa berprestasi itu sampai lolos itu seperti apa tahapannya? Ya. Yang pertama pasti kita harus tahu apa sih yang dinilai gitu. Dalam arti kayak penilaiannya itu kan bukan cuma persona dan prestasi kita aja, tapi juga kayak ada penilaian administrasi, itu hal-hal kecil yang harus kita persiapkan dari jauh-jauh hari gitu. Kalau di kampus aku dan sepertinya di kampus-kampus lainnya juga tahap pertama adalah pemilihan seleksi administrasi dulu gitu. Terus nanti ada saatnya kita seleksi wawancara dan juga seleksi ini apa namanya gagasan kreatif gitu. Jadi kayak ide dan kontribusi apa yang mau kita berikan gitu. Dan itu semua tahapan itu kita harus tahu apa visi dari program ini. Maksudnya kayak
jangan cuman berintensi aku harus mendapat gelar selempang mahasiswa berprestasi gitu, tapi kayak apa ya yang mereka ekspektasikan, penyelenggara ini ekspektasikan, eh, apakah mereka itu pinginnya kita, biasanya dilihat dari falsafah pedomannya gitu, kayak pada saat zaman aku nggak tahu ya berubah atau enggak, tapi secara bertahun-tahun ini belum berubah sih. Mereka itu mencari mahasiswa-mahasiswa yang seimbang gitu dalam intelektual, mereka juga mengabdi ke sosial gitu, mereka juga bagus dalam organisasi. Nah, dengan asas itu aku jadi tahu, oh yang mereka ekspektasikan adalah karakter mahasiswa yang seperti ini gitu. Jadi itu sih yang harus dipersiapkan, dan yang paling penting kalau dulu mentor-mentor aku sering bilang persiapan mental, karena mental itu banyak banget ya yang berhenti di tengah jalan gitu karena mereka gak kuat sama pressure yang sebenarnya mereka put on themselves sendiri gitu, dan atau kompetisi sebagainya gitu. Jadi ya persiapan administrasi itu penting, persiapan mental penting, persiapan cara mainnya itu penting gitu. Gitu. Nah, apakah ada ketentuan mahasiswanya atau ada atau tidak, Kak? Ketentuan kayak apa ya? Syarat-syarat yang mengikuti Mawapres gitu. Apakah ada, Kak? Ada. Biasanya tergantung semester berapanya gitu. Jadi kayak minimal misalnya semester 3, if I'm not mistaken ya, kayak maksimal semester 5 gitu sih. Tapi ada juga kampus yang nggak ada minimalnya, jadi kayak mahasiswa baru bisa ikut gitu. Tapi ya menurut aku belum matang, dalam arti dia baru masuk, tapi dia belum mengumpulkan prestasi gitu. Jadi aku saranin sih kumpulin prestasi dulu, nanti di semester 4, semester 5 baru apply gitu jadi mahasiswa berprestasi gitu. Karena ada 10 minimal prestasi yang harus kalian unggulkan gitu. Berarti kita harus apa ya? Mengikuti lomba-lomba dan mendapatkan juara seperti itu ya, Kak? Atau seperti apa, Kak? Iya, tapi kembali lagi nggak harus lomba. Aku juga, in my case, I didn't I didn't sign to any competition gitu. Aku banyaknya ke itu berbentuknya penghargaan dan juga karya, kayak misalnya kita nulis gitu terus dipublikasikan, itu juga nilainya besar kok. Terus kita jadi ketua organisasi apa gitu, itu banyak kok ya. Atau kita pengabdian sosial, itu juga dinilai, jadi nggak harus ikut lomba. Bahkan aku nggak ada lomba sama sekali sih. Itu maksudnya rekognisi prestasinya itu nggak dalam bentuk kompetisi, tapi dalam bentuk-bentuk yang lainnya seperti penghargaan, karya, leadership, pengabdian, bisnis pun gitu. Kan biasanya kan di kampusku itu kayak harus lomba-lomba kayak gitu. Nah, untuk kayak dianggap prestasi itu kayak menang lomba gitu, Kak. Nah, kan ini mau hampir selesai. Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya untuk menjadi mahasiswa berprestasi itu seperti apa, bisa ditulis di kolom komentar atau di kolom pertanyaan. Nah, sebelum mengakhiri jumpa pada malam hari ini, ada pesan atau kesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman? Nah, sudah aman atau Sudah. Nah, ini ada yang bertanya nih, Kak, dari atas ya. Cara untuk tidak selalu fokus pada predikat kumplot itu caranya gimana, Kak? Nah, ini kebayang-bayang takut mengecewakan orang tua. Nah, untuk tidak fokus kumplot, itu caranya seperti apa sih, Kak?
tidak selalu fokus pada predikat cum laude. Oke. Itu juga aku pernah, maksudnya aku relate juga ya, meskipun sudah sangat lama, tapi aku masih relate gimana perasaannya, terutama jadi mahasiswa baru yang kita berambisi untuk mendapat apa namanya predikat cum laude gitu di atas 3,5 ya biasanya standarnya gitu. Nah, rela aku juga pernah sampai pada titik kayak semester 1 tuh aku pokoknya harus A semua, aku harus 4 karena selain dari dorongan internal seperti ingin membanggakan orang tua gitu ya, ada external pressure juga yang bilang kalau dari awal tuh IPK harus bagus karena makin lama makin susah buat dapet IPK gede gitu kan. Nah itu aku juga sempet down kayak, wah ternyata susah juga ya buat aku ngedapetin di pas-pasan cum laude gitu pada saat itu. Nah karena stressful, ternyata bukan gitu cara mainnya. Jadi kayak semakin kita kejar, semakin itu tuh gak bisa kita gapai gitu. Jadi sih kayak chasing the clouds gitu. Kayak kalau dalam Islam ada hadis gitu ya, kalau dunia itu semakin kita lari, semakin dia menjauh gitu. Nah, pada saat itu akhirnya aku intensikan untuk next semester. Ya Allah, pokoknya Bismillah. Aku cuman ingin belajar dengan benar, and everything I just want to be it becomes a useful knowledge gitu, benar-benar ilmu yang bermanfaat dalam arti ilmu yang aku ingat saat aku membutuhkannya, ilmu yang bisa aku analogikan gitu dan sebagainya. Dan aku selalu percaya sama satu rekomendasi tentang menulis, yaitu tentang belajar, yaitu menulis. Jadi kita tuh harus selalu ikatlah ilmu dengan tulisan. Aku selalu percaya magic itu, maksudnya bukan magic beneran magic gitu ya, tapi kayak itu tuh menurut aku benar-benar core dari belajar gitu. Kita menulis kayak whether it is writing in a paper or kalian type gitu, nulis di laptop gitu. Jadi menurut aku kita tuh harus mengikat ilmu itu dengan tulisan dan ada adab-adabnya, guys. Jadi pada saat semester 2 waktu itu tuh kita buka-bukaan aja ya. Semester 1 tuh aku dapat IPK pas banget 3,5. Yang mana di situ posisinya aku tuh put expectation to myself, kayaknya aku bisa nih jadi apa ya, dapat IPK 4 A semua dan sebagainya, karena waktu SMA juga ranking 1, ranking dan sebagainya gitu. Tapi ternyata aku digeplak gitu, kayak enak aja enggak nih, enggak semudah itu untuk cum laude gitu kan. Dan akhirnya semester 2 yang aku lakukan adalah aku ya berkontemplasi, sih merefleksi gitu ya, kayak oke, kayaknya bukan itu. Bukan kayak semata-mata aku harus cum laude, aku harus nilainya A, dan aku bisa mendapatkan itu. Bukan dengan memikirkan itu, tapi aku berhenti mencabut pikiran itu. Kayak aku harus. Aku cabut pikiran itu, dan yang aku lakukan adalah gimana memaksimalkan belajarnya gitu. Nah, saat kita melepas fokus dari kayak resultnya atau hasilnya yang ingin kita capai, dan kita lebih berfokus ke prosesnya. Jadi kayak setiap minggunya kamu belajar, dan setiap minggunya kamu kerjain dengan maksimal gitu. Terus setiap minggunya kamu mencatat, setiap minggunya kamu aktif bertanya gitu. Dari 16 pertemuan jatah itu, setiap minggunya kamu maksimalkan satu untuk terekognisi sama dosen gitu ya, yang bukan caper tapi beneran pingin belajar keris gitu. Insya Allah gitu hasilnya bakal banget cum laude gitu. Dan itu bagus, maksudnya kayak jangan jadiin itu energi negatif untuk terhantu-hantui cum laude karena pengen ngebanggain orang tua. Kamu udah punya intensi yang bagus, niatan yang bagus, dalam arti kayak itu bukan cuman self fulfillment aja, tapi kamu juga udah punya niatan bagus gitu, ingin jadi apa ya, istilahnya birrul walidain gitu kan, mengabdikan itu untuk orang tua gitu. Itu bagus, jangan dieliminasi jadi energi negatif, tapi kamu harus ganti fokus gitu. Fokusnya adalah ke proses setiap pembelajaran itu. Mungkin kalau sekarang online, setiap Zoom untuk ilmu misalnya, buka on cam, buka kamera gitu ya,
Terus salah satu ada penuntut ilmu itu kita harus siap, duduknya harus siap, jangan malas-malasan karena ada juga istilah yang maksudnya nasihat yang bilang kalau ilmu itu tidak masuk ke dalam tubuh yang malas gitu. Jadi aneh kalau orang menuntut ilmu online dia masuk Zoom tapi dia sambil tidur-tiduran gitu atau dia di kelas sambil penyelengehan gitu enggak. Jadi kita harus tahu cara mainnya menggapai ilmu itu gitu. Dan cum laude juga percuma kalau misalnya kamu cum laude tapi kamu nggak dapet ilmunya gitu. Jadi bukan cum laude apa namanya purpose-nya, tapi ilmunya gitu. Cum laude mah bakal ngikutin gitu. Jauh. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Itu gimana sih cara kita mencari tentang acara atau event itu dari mana? Kan kita gak bisa selalu berpegang pada media sosial kampus. Cara Kak Tika mencari event itu di mana sih, Kak? Banyak banget ya teman-teman. Kalau aku tuh waktu itu sering nge-follow. Bahkan aku punya second account bukan untuk menggosip atau men-follow artis-artis, bukan untuk curhat-curhat juga, tapi untuk following semua akun yang menurut aku mereka informatif gitu opportunitiesnya dan banyak banget ya kayak mungkin salah satunya ini ranah kuliah juga bisa menjadi akun yang menyebar informasi gitu ya semangat buat mahasiswa-mahasiswa. In my case dulu aku follow kayak ada namanya IR students ya. Mereka tuh selalu ngasih informasi tentang lomba, kompetisi, event kayak gitu dan coba filterin juga following Instagram kalian atau following TikTok mungkin yang main TikTok ke akun-akun yang ya informatif gitu ngasih opportunity yang banyak gitu dan tapi hati-hati juga sih ada yang namanya paradox of information gitu semakin banyak informasi yang kita dapatkan di dalam otak kita semakin pusing dan semakin gak produktif kita gitu jadi makanya itu kenapa aku follow-nya pakai second account bukan pakai akun aku sendiri bukan karena gak mau followingnya banyak tapi karena I just want to open that I just want to get the opportunity information when I open it gitu nggak yang kayak setiap hari aku harus tahu ada nih ada apa ya opportunity apa yang bisa aku apply itu nantinya jadi FOMO gitu dan itu nggak bagus juga buat mental state kita sebagai seseorang yang akan berprestasi itu nggak bagus gitu nggak efektif gitu. Ada pertanyaan lagi nih, Kak. Nah, kan menjadi mahasiswa kan ada kayak apa ya? Bentar. Kan di akun media sosial yang menge-share kayak acara, terus event, terus kayak volunteer, terus Pak internship, itu apakah kita harus ikut dalam volunteer itu atau gimana sih, Kak? Untuk mendapatkan insight kita atau upgrade skill itu perlu atau tidak, Kak? Untuk mengikuti volunteer dan kayak event-event yang lainnya gitu. Ya itu tadi ya maksudnya berkesinambungan sama apa yang tadi aku jelaskan kadang kebanyakan informasi juga menjadi counterproduktif maksudnya enggak membuat kita tumbuh malah membuat kita stres gitu ya kita harus lebih tahu diri kita sendiri needs kita sendiri gitu apa yang kita butuhkan perkembangan apa yang harus kita ikuti gitu enggak semua informasi harus kita apply gitu karena sukses itu bukan tentang kesempatan aja, tapi tentang kapasitas juga gitu. Success is when opportunity meet capacity. Sekarang percuma kalau misalnya kita banyak kesempatan yang kita lakukan atau yang kita involve, tapi kapasitas kita nggak berkembang gitu. Jadi ya nggak akan dalam tanda kutip nggak akan sukses juga gitu. Nah, begitu pun sebaliknya. Kita punya kapasitas banyak, tapi kita nggak mengetahui opportunity yang ada di luar gitu. Begitupun nggak akan sukses juga gitu. Jadi, ya balance saja gitu. You aware with your capacity, kayak misalnya
aku pada saat ini, aku udah ngelakuin misalnya, aku udah eh, melakukan tahap-tahap untuk bagaimana sih lanjut studi dan sebagainya gitu. Tapi misalnya banyak informasi tentang beasiswa tentang apa-apa gitu. Nah, itu nggak akan efektif kalau misalnya aku malah kayak gelagapan, oh ya ini aku apply juga, enggak gitu. We have to slow down and listen to ourselves gitu, karena yang di luar itu adalah noise gitu. Kadang distraksi, mereka adalah suara-suara yang kayak berkerimih gitu. Sedangkan yang di dalam kita atau voice gitu ya, we have to make a clear difference between noise and voice gitu. Nah, aku lebih memilih untuk banyak mendengarkan voice within me gitu, rather than a lot of noise atau distraksi di luar gitu, tentang mungkin itu informasi-informasi yang sepertinya kan secara sekilas kita ngelihat itu bakal beneficial buat kita, tapi enggak juga gitu, enggak semua informasi itu akan meningkatkan kapasitas kita juga gitu. Nah, berarti kita harus memilih ya, memilih dalam melakukan tindakan untuk mengikuti sebuah volunteer atau event-event yang lainnya, gitu kan. Betul. Nah, karena ini sudah 1 jam lebih. Oh Nah, iya, untuk terasa ya. iya 1 jam lebih. Nah, ada pesan untuk teman-teman supaya lebih produktif dan lebih menjadi yang terbaik tentunya untuk saat kita kuliah nanti. Okay. Maka ya pesan. Mungkin aku ada saran buat teman-teman yang masih kuliah, semangat pastinya ya. Kayak no need to rush, no need to be fun, kayak gak usah buru-buru, kayak sekarang tuh penyakitnya gitu ya. Kadang baru juga mahasiswa, mereka langsung mikir kayak, aku harus gini, aku harus gitu, aku harus gini, harus gitu, harus gini, harus gitu. Kayak take one step at a time gitu, naikin aja satu-satu semuanya secara gradual gitu, karena kalau kamu buru-buru, aku udah sering banget ngomong ini, tapi karena kalau kamu buru-buru di anak tangga, kamu juga gak akan sampai atas, tapi kamu bakal jatuh gitu, takutnya malah turun lagi gitu. Jadi I'm really grateful with my process, and I don't think that I ran gitu, misalnya kayak aku nggak berpikir kalau aku tuh berlari pada saat jadi mahasiswa gitu. I enjoy time gitu, I'm doing what remaja is doing gitu, maksudnya kayak I don't lost my my time at apa ya, sebagai teenager gitu. Dan kalian juga jangan sampai itu, karena happiness is achievements itu bisa digapai dari saat kalian enjoy dan saat kalian happy. Jangan, don't be so hard on yourself gitu, kayak oh aku harus menggapai ini itu, tapi kalian nggak happy gitu. Jadi mungkin itu sih pesan yang menurut aku paling relatable, karena aku juga udah lulus, jadi I'm confident to deliver it gitu, karena sudah tertestimoni gitu ya. Menurut aku yang paling penting adalah happy, and you enjoy, and you grow still gitu ya, and you still give impact towards others gitu. I think that's all. That's the formula. Wah, banyak sekali ya yang sharing-sharing ke Kak Tika kepada teman-teman lainnya, sangat bermanfaat sekali dan sangat super keren. Nah, aku mau infokan kepada teman-teman terkait tentang respect. Respect ini apa sih? Respect ini adalah sebuah wadah teman-teman anak muda untuk meningkatkan skill public speaking. Jadi teman-teman semua itu bisa live bareng Rana Kuliah. Nah, untuk info lebih lengkapnya bisa lihat di pin postingan Rana Kuliah. Nah, ini karena udah 1 jam lebih, kita sesi dokumentasi terlebih dahulu Kak, untuk sebelum mengakhiri live pada malam hari ini. Nanti ini juga di save kan ya live-nya?
Maksudnya buat Iya, orang yang nanti gak gabung ya nanti bisa. collab-an sama Kak Tika nanti. Biar teman-teman Kak Tika biar bisa lihat live recordnya gitu. Oh, kalau live record emang bisa collab ya? Aku baru tahu. Ya bisa. Oh bisa, oke. Insya Allah. Sini-sini. 1, 2, 3. Ya. Bentar, aku boleh ada kucing aku nggak? Dia Oh, kecil boleh, belum boleh. normal nih. Belum ini ya. Ya. 1, 2, 3. Thank you semuanya yang buat udah gabung. Aku juga mau makasih banget buat tim Rana Kuliah, terutama presiden ini, foundernya. Semangat selalu. I really appreciate your kind of effort. Kayak I wish juga aku juga berharap mungkin dulu waktu mahasiswa aku bisa sekreatif itu, maksudnya berdampak bagi banyak orang. Ini insya Allah jadi amal jariah gitu ya saat kamu Amin. meluangkan waktu untuk ya kreativitas seperti ini. Kita kan nggak pernah tahu orang mana yang terdampak dan jadi tersemangati gitu ya di waktu-waktu down mereka dari sharing-sharing session kayak gini. Jadi semangat selalu, kita sebagai pemuda harus perbanyak kolaborasi, perbanyak saling mendoakan, support, dan inovasi. Semangat ya! Terima kasih banyak Kak Tika sudah meluangkan waktunya bersama Rana Kuliah untuk sharing season yang sangat luar biasa yang bertema bagaimana menjadi mahasiswa berprestasi. Nah, sebelumnya jika saya memiliki kata-kata yang kurang berkenan dan perilaku yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Aku Sekian juga, dari season respect pada malam kali ini. Nanti bisa bertemu di hari-hari berikutnya. Nanti ada season-season lainnya bersama mahasiswa-mahasiswa yang di seluruh Indonesia, mulai dari Mataram, Madura, terus masih banyak lainnya tentunya. Bisa ditunggu, bisa follow Instagram Rana Kuliah untuk info menarik lainnya. Terima kasih. Bye. Bye semuanya. Thank you. Assalamualaikum. Info menarik lainnya dan ingin live bareng Rana Kuliah bisa mendaftar di bit.ly/respect atau bisa lihat di postingan pinetnya Rana Kuliah. Saya Farhan pamit undur diri, sampai jumpa di respect berikutnya yang sangat eksklusif dan bersama mahasiswa-mahasiswa lainnya di Indonesia. Respect, sharing your story. Bye bye.